Informasi lainnya pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini meningkat dalam 4 bulan terakhir lantaran ratusan perkara perceraian tersebut disebabkan oleh judi online. Yang mengejutkan pemirsa, ratusan perkara perceraian tersebut sebagian disebabkan oleh judi online. Judi online kini menjadi problem baru yang mendorong angka perceraian di Bojonegoro. Jumlahnya cukup mengejutkan. Dalam 4 bulan terakhir, angka perceraian sudah tembus 1.121 orang. Sebagian besar kasus perceraian tersebut disebabkan karena pasangan terjerat judi online. Masalah perekonomian keluarga telah menyebabkan perselisihan antara suami dan juga istri sebagai dampak pasangan kecanduan judi online. Hingga pertengahan Mei, jumlah cerai gugat yang tercatat sebanyak 830 perkara, sementara cerai talak yang sudah tercatat ada 291 perkara. Yang mengajukan perceraian itu ada 1.121. Dari jumlah itu yang mengejutkan, mereka alasan mengajukan perceraian disebabkan karena suaminya kecanduan judi online itu ternyata mencapai 197 perkara. Kita cukup kaget, per minggu itu sudah sudah sampai puluhan. Jadi kalau kita lihat data per April kemarin hanya 179, sekarang sudah meningkat menjadi 197. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya, untuk menanyakan detailnya pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Solikin Jamik selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Selamat siang, Pak Solikin. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Solikin, ini angka perceraian di Bojonegoro kabarnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sesignifikan apa, Pak? Datanya seperti apa, Pak Solikin? Seperti yang sudah terkonfirmasi bahwa mulai Januari sampai pertengahan Mei ini memang bila dibandingkan di tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup masif. Sudah tercatat ini ada 1.121 perkara yang mengajukan perceraian di Bojonegoro. Angka ini tentu bila dibandingkan di tahun yang lalu itu mengalami peningkatan. Karena dulu hanya 807 perkara. Sekarang sudah mencapai 1.121 perkara. Itu, Mbak. Oke, Pak Solikin, kami juga mendapatkan informasi duduk perkara akhirnya perceraian terjadi. Ini betul, Pak, lantaran melakukan judi online. Betul. Jadi ada fenomena baru yang cukup mengejutkan di Bojonegoro. Ternyata dari 1.121 perkara itu ada 197 perkara yang disebabkan karena seorang istri mengajukan gugatan cerai yang disebabkan karena suaminya itu adalah kecanduan judi online. Dan data itu menurut saya fenomena baru di Bojonegoro. Ternyata Bojonegoro menjadi kabupaten yang kena imbas euforia tentang judi online itu. Itu, Mbak. Oke, kalau bicara soal gugatan yang diajukan oleh istri ini, Pak, pasti mungkin melihat dari latar belakang ekonomi dari masing-masing nih, mayoritas. Ini seperti apa data yang diterima oleh pengadilan? Kecanduan judi online itu sebetulnya merambah di tingkat masyarakat yang tingkat ekonominya itu adalah belum menggembirakan. Seperti kita ketahui, ciri daripada pejudi itu dia punya harapan besar, punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu tanpa mau harus kerja keras. Nah, sehingga yang melanda di Bojonegoro, maraknya judi online itu adalah memang masyarakat yang tingkat pendidikannya agak rendah, dan apalagi sekarang akses untuk melakukan judi online itu cukup mudah. Bisa diakses di mana saja, di mana asalkan ada internet, dia sudah melakukan itu. Nah, sehingga kalau kita bisa data,
yang menyebabkan mereka melakukan judi online karena memang harapannya itu besar untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, tidak dibaring dengan kerja keras, dan itu biasanya memang terhinggapi oleh orang yang tingkat kemampuan ekonominya masih belum menggembirakan. Itu Mbak Diana. Oke. Pak Solikin, untuk pemicu, sempat ditanyakankah kepada pasangannya atau yang melakukan judi online ini apa sebenarnya pemicu melakukan judi online? Apakah memang benar tidak tahu bahwa mereka jika berjudi online malah akan memperburuk kehidupan ekonominya? Jadi rata-rata istri orang yang kecanduan judi online itu memang perilakunya memang agak agresif. Dia suka-suka marah, demi cita-citanya dia akan melakukan apapun yang menurut akal sehat tidak rasional. Dan ketika kita tanya mengapa melakukan itu, dia hanya membangun mimpi. Jadi padahal dia harus menyadari orang yang judi itu sebenarnya tidak bikin kantong itu baik, malah bikin kantong itu kering. Dan ini sudah merambah kemana-mana, termasuk pencurian di Bojonegoro ini juga menjadi marak akibat orang kecanduan judi online. Kemudian bahkan juga sudah ada perilaku-perilaku yang nekat untuk melakukan menjual apa saja demi keinginan itunya bisa tercapai. Bahkan juga ada yang sudah melakukan bunuh diri. Nah, itulah sebetulnya bahkan yang terbesar efek sampingnya itu melakukan KDRT. Sehingga ini memang benar-benar membutuhkan keseriusan bagi kita semua dalam rangka untuk menanggulangi. Kalau perilaku yang agresif itu efeknya yang menjadi dampak besar bagi istri. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan suka marah, tidak terkontrol, melakukan KDRT itu adalah menjadi sebuah pekerjaan. Nah, itulah akibatnya para istri sudah tidak kuat lagi akibat kecanduan itu, kemudian dia melakukan gugatan cerai. Itu Mbak. Oke, lantas kemudian penanganan yang dilakukan oleh pihak pengadilan begitu merespon banyaknya kasus perceraian yang mayoritas ini 100 kasus lebih ini mayoritas karena judi online begitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak pengadilan, Pak? Adakah kemudian sosialisasi mungkin atau pemanggilan kepada masing-masing pihak untuk bisa menyelesaikan dengan cara komunikasi? Seperti mediasi ya? Iya, jadi kalau mediasi tentu menjadi bagian proses untuk pemahaman dalam proses persidangan. Tapi yang terpenting sebetulnya dari data ini, bahwa pengadilan ini kan lembaga penanganan, bukan lembaga yang bisa melakukan pencegahan. Sudah barang tentu dari data ini menjadi masukan kuat bagi para penguasa di negeri ini, utamanya tentu bagian pihak-pihak yang terkait. Kami hanya menginginkan sebetulnya harus ada ketegasan dari sisi penegakan hukum untuk membangun ketertiban rakyat dengan cara memblokir semua situs-situs judi online. Dan itu bisa. Jadi bagian dinas informasi, kementerian yang terkait informasi itu, dan tentu kepolisian juga punya peran besar untuk selalu melakukan operasi dalam rangka penegakan dan pengawasan. Tanpa itu, maka kami meyakini judi online itu tidak tambah sedikit, tambah marak, apalagi mencari pekerjaan agak susah, tingkat kemiskinan itu juga merambah, sehingga filosofi dasar orang judi itu kan sebenarnya membangun harapan tinggi, tetapi tidak realistis. Nah, maka kami sekali lagi bagi Pengadilan Agama setelah melihat data ini, merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk hadir, khususnya memang kami meyakini blokir itu situs-situs judi online yang marak begitu. Baik. Dan ini dari data yang ada itu memang tidak hanya di perkotaan, di desa juga sudah ada selama ada akses internet. Itu, Pak. Baik.
Baik, terima kasih informasinya Pak Solikin Jami. Semoga juga memang terblokir ya semua akses ke judi online. Masyarakat juga bisa tersosialisasi bahwa judi online ini malah bikin kantong kering begitu ya Pak. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali.